Hai teman-teman, selamat datang di Movie in Short. Alur cerita film hari ini dari film Ticket to Paradise mengenai orang tua yang ingin menggagalkan pernikahan anaknya dengan seorang pria asal Bali. Ya udah biar nggak lama, yuk mulai ceritanya. Seorang gadis bernama Lily akan segera mengikuti acara wisudanya. Orang tua Lily sudah lama bercerai. Ayah Lily bernama David dan ibunya bernama Georgia. Hubungan David dan Georgia sangat tidak akur, namun demikian mereka sepakat untuk memberikan yang terbaik untuk putri mereka. Lily adalah gadis yang cerdas dan masa depan dengan karir yang bagus sedang menantinya. Pada saat itu, David menelpon Lily untuk memastikan bahwa tempat duduknya nanti di acara wisuda harus sejauh mungkin dari Georgia. Gak lama kemudian, Georgia juga menelpon Lily dan meminta hal yang sama. Kepada kedua orang tuanya, Lily berkata bahwa tak ada yang perlu dikhawatirkan karena semuanya sudah diatur. Namun ternyata di hari wisuda, David dan Georgia duduk bersebelahan. Sehari setelah acara wisuda, David dan Georgia mengantar Lily dan temannya Ren ke bandara. Mereka akan liburan ke Bali selama 3 bulan. Meskipun cekcok sepanjang pertemuan mereka, namun David dan Georgia mengantar Lily dengan penuh sukacita. Well, it's a long flight to Bali. You could sleep on the plane. Bye, Lily's dad and mom, because my dad and mom don't even know I'm going. Liburan Lily dan Ren di Bali sangat menyenangkan. Suatu hari karena terlalu asyik berenang di laut, Lily dan Ren ditinggal oleh kapal mereka. Di tengah kepanikan mereka, datang seorang pemuda lokal yang bersedia memberi tumpangan kepada mereka di kapalnya. Pemuda itu bernama Gede. Waktu itu sebagai rasa terima kasih, Lily mengundang Gede ke sebuah klub. Nah, nggak perlu waktu lama bagi Lily untuk jatuh cinta kepada Gede. Mereka saling berbincang dan semakin dekat. Ternyata Gede adalah seorang petani rumput laut. Malam itu mereka berciuman dan menghabiskan malam bersama. What about you? What's your story? I'm a seaweed farmer. Keesokan harinya, Lily terbangun di tempat Gede. Dia keluar rumah dan berjalan-jalan. Saat itu Lily melihat Gede sedang memanen rumput laut. Lily semakin terpesona melihat Gede. Saat itu Gede pun mengajari Lily cara memanen rumput laut. Saat itu Lily tak percaya bahwa liburannya kali ini membuatnya menemukan tambatan hatinya. I am so out of balance. You can find it here. Sekitar sebulan kemudian di Amerika, David menelpon Georgia untuk menanyakan email yang dikirim oleh Lily. Georgia bingung, namun kemudian dia memeriksa email dan ternyata memang ada email dari Lily. Dia pun membacanya. Georgia sangat terkejut. Di email itu Lily memberi kabar bahwa ia akan bertunangan dan akan segera menikah dengan Gede. Check your email. I do check it. You're blocked. Lily wrote us. Whatever this is, it's your fault. Keesokan harinya Georgia memutuskan untuk langsung terbang ke Bali. Saat sudah di pesawat, ternyata David ada di sana dan tempat duduk mereka bersebelahan. Mereka tidak bisa pindah tempat duduk karena seluruh kursi terisi penuh. Untungnya seorang penumpang di sebelah Georgia mau bertukar tempat duduk dan akhirnya ia berada di tengah-tengah Georgia dan David. Pilot pesawat saat itu ternyata adalah pacarnya Georgia, namanya Paul. Paul lebih muda dari Georgia. Dia juga seorang pria yang sangat suka menunjukkan perasaannya. David, what are you doing here? I'm flying to Bali. What are you doing here? I'm flying you to Bali. Sesampainya di Bali, David dan Georgia mencoba mendiskusikan bagaimana caranya membawa Lily kembali ke Amerika. Tujuan mereka di Bali adalah untuk menggagalkan pernikahan Lily dengan Gede karena mereka nggak rela kalau Lily menikah terlalu cepat. Mereka tidak mau Lily mengalami nasib seperti mereka berdua yang dulunya menikah muda dan akhirnya malah bercerai dan hidup dengan penyesalan. Setelah bertemu dengan Lily, mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah Gede. Make her think we're okay with the wedding, and then once we're in, we get her to end it herself. That's literally what I just said. Om Swastiastu, Pa. Om Swastiastu, Me. Om Swastiastu, Gede. Di rumah Gede terlihat seluruh keluarga besar Gede sedang sibuk menyiapkan acara pertunangan. David dan Georgia kemudian disambut oleh ayah dan ibu Gede.
Di sore harinya David mengajak Gede berbincang dan dia langsung mengatakan kepada Gede agar memikirkan kembali pernikahan ini. David juga mengatakan dijamin bahwa 5 tahun setelah menikah pasti bosan dan akhirnya bercerai seperti dirinya. Gede nggak bisa berkata-kata mendengar perkataan David itu. Well, nothing lasts forever. Marriage is supposed to. Bit of advice. Don't have kids. Pada saat acara pertunangan dilangsungkan, ayah Gede berkata bahwa pernikahan akan diadakan 4 hari ke depan dengan memakai adat Bali. Tapi David dan Georgia malah ngobrol terus sepanjang acara mencari cara untuk menggagalkan pernikahan putri mereka. Di hotel, David dan Georgia menginap di kamar yang bersebelahan karena tempat itu sudah penuh. Mereka terpaksa menerimanya. Saat David keluar ke bar, dia bertemu dengan Ren. Mereka pun berbincang dan saat itu Ren menanyakan kepada David kenapa ia dan Georgia bercerai. David mengatakan bahwa dulu mereka berdua sudah terlalu lelah karena pekerjaan dan setiap ada masalah kecil selalu saja menjadi pertengkaran besar. Suatu hari hubungan mereka sudah semakin jauh sehingga akhirnya mereka bercerai. Keesokan harinya David memberitahu Georgia bahwa cincin pernikahan yang akan diberikan Gede kepada Lily adalah sebuah cincin yang dibuat khusus dan didoakan khusus sesuai adat Bali. Dan jika cincin itu mereka curi maka pasti pernikahan akan ditunda sehingga mereka akan mempunyai waktu lebih banyak untuk membuat rencana untuk menggagalkan pernikahan itu. Cincin itu saat ini disimpan oleh adik sepupu Gede. Saat itu adik sepupu Gede sedang bermain. Dengan sedikit tipuan sulap, Georgia pun berhasil mendapatkan cincin itu. Beberapa saat kemudian ketika Gede meminta cincin itu kepada adik sepupunya, semua orang baru menyadari bahwa cincin itu telah hilang. Di tengah kepanikan itu, Gede melihat gelagat aneh dari David dan Georgia. Dan dia pun paham bahwa ini adalah ulah mereka. Can't believe they fell for the banana trick. We'll find out the rings. Did you hear that? It's fine. I'll just do it another day. Malamnya saat sedang berbelanja di pasar, Gede berkata kepada David bahwa ia sudah tahu rencana David dan sebaiknya ia segera mengembalikan cincin itu sebelum Lily tahu. Karena jika Lily tahu maka dia pasti akan sangat kecewa kepada David dan tidak mau bertemu lagi dengan David. Lily finds out what you two are really doing, you'll most certainly lose her then. Setelah pulang ke hotel, David memberitahu Georgia mengenai perkataan Gede kepadanya. Saat itu Georgia agak merasa bersalah, namun setelah mengingat masa lalu mereka berdua dulu, mereka malah bertengkar lagi. Keesokan paginya, Lily mengajak kedua orang tuanya memanen rumput laut. Saat itulah Georgia kemudian meminta maaf kepada David karena dia telah emosi semalam. David saat itu juga meminta maaf kepada Georgia. Hubungan mereka pun membaik saat itu. Well, that worked till it didn't. They got new rings. Pada akhirnya, agar sesuai dengan jadwal, cincin lain pun dipakai di acara tukar cincin. Setelah itu, Lily mengajak Gede, Ren, dan kedua orang tuanya ke bar agar mereka bisa menjadi semakin dekat. Malam itu, David dan Georgia sangat akur dan bersenang-senang. Keesokan harinya, Georgia bangun dengan David ada di sampingnya. Ternyata semalam mereka sangat mabuk dan tidur bersama. Sialnya lagi, saat itu tiba-tiba terdengar suara Paul, pacar Georgia. Georgia yang panik kemudian buru-buru ke kamar sebelah lewat belakang dan membuka pintu untuk Paul dari kamar itu. Padahal itu adalah kamar David. Untungnya Paul tidak curiga. Ternyata Paul sengaja mengambil cuti agar dapat bertemu dengan Georgia di Bali. David, I thought this was George's room? Yeah. No, it's my room. That's her room. So what's the plan? I was thinking we could visit the island of Nusa Penida. Saat mereka semua sedang berjalan-jalan menikmati keindahan alam di Bali di sebuah gua, tiba-tiba Paul berlutut dan melamar Georgia. Sebelum Georgia menjawab, tiba-tiba Paul pingsan, ternyata dia telah digigit oleh seekor ular. Paul pun segera dilarikan ke sebuah klinik. Beberapa saat kemudian ketika Paul sudah sadar, dia meminta Georgia untuk menjawab lamarannya tadi. Namun sebelum Georgia menjawab, dia mengantar yang lainnya keluar ruangan. Di luar ruangan itu, Lily mengungkapkan ketidaksukaannya jika ibunya menikah dengan Paul. Georgia terdiam. Lily, Gede, dan David kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Waktu itu, David berusaha menenangkan Lily dan berkata bahwa apapun keputusan Georgia, dia pasti sudah memikirkan yang terbaik. Georgia yang masih kepikiran sama Lily kemudian memutuskan untuk menyusul. Saat itu Georgia meminta maaf kepada Lily dan suasana di antara mereka pun kembali membaik.
Namun kemudian kapal yang mereka pakai untuk ke pulau tersapu ombak dan mereka tidak punya cara lain untuk pulang selain menunggu kapal turis datang keesokan harinya. Jadi malam itu mereka menginap di alam liar. Saat Georgia dan Lily mencari kayu untuk dijadikan api unggun, Lily melihat cincinnya yang hilang di dalam tas Georgia. Menyadari bahwa ternyata itu adalah ulah ibunya, Lily merasa sangat kecewa dan marah. Lily kemudian menemui David dan bertanya apakah David mengetahui hal ini. Bukannya menenangkan Lily, David dan Georgia malah saling berdebat. Melihat tingkah kedua orang tuanya, Lily sangat sedih dan kecewa. Kemudian dia pergi dan Gede menyusulnya. My own parents have been trying to sabotage my wedding and my fiance knew about it and didn't bother to tell me. Malam itu David dan Georgia saling berbicara dari hati ke hati. Mereka menyadari bahwa mereka telah membuat kecewa putri mereka satu-satunya. Keesokan harinya mereka berhasil keluar dari pulau itu dan kembali ke hotel. Nah, saat itu Lily yang masih kecewa dan marah berkata bahwa dia tidak ingin kedua orang tuanya menghadiri pernikahannya yang akan diadakan hari itu. Saat Ren sedang membantu Lily bersiap-siap untuk pernikahannya, Georgia datang dan masuk ke kamar Lily. Georgia lalu meminta maaf kepada Lily dan menjelaskan alasannya ingin menggagalkan pernikahan Lily, yaitu karena dia tidak ingin Lily menikah muda karena itu yang terjadi pada dirinya dan David dulu. Namun setelah semalam, setelah dia berbicara dengan David dari hati ke hati, Georgia menyadari bahwa semua orang memiliki kisah cintanya masing-masing dan dia tidak ingin merusak kisah cinta Lily dan Gede. Lily pun tersentuh atas ucapan ibunya dan akhirnya dia dan Georgia berbaikan. Iya, yang setuju kan ya? Ini kekalnya maaf anaknya. Apa muli ke Amerika? Gak lama kemudian acara pernikahan pun dimulai. Namun di tengah-tengah acara, Gede tiba-tiba menghentikan acara itu sementara dan mulai berbicara. Gede mengatakan bahwa dia tidak ingin melanjutkan pernikahan ini jika dia tidak mendapat restu penuh dari orang tua Lily. David saat itu terkejut, namun akhirnya dengan senang hati ia merestui Gede untuk menikahi putrinya Lily. Your mother and I are on your side. Both. Besok paginya Georgia menyatakan penolakannya atas lamaran Paul. Meski kecewa, Paul menghormati keputusan Georgia. Dan itu juga berarti hubungan mereka telah berakhir. Tiba saatnya Ren, David, dan Georgia akhirnya akan pulang ke Amerika. Di kapal, Georgia mengatakan bahwa dia telah menolak lamaran Paul. Saat itu David tersenyum lega. Mereka kemudian berpegangan tangan seperti saling memahami satu sama lain. Kemudian tiba-tiba keduanya melompat dari kapal, memutuskan untuk tinggal lebih lama di Bali, tempat di mana mereka memulai lagi dari awal. Filmnya biasa aja sih, nggak ada yang wah banget. Walaupun ada dua nama besar yaitu Julia Roberts dan George Clooney. Tapi ya filmnya cuma kayak romcom biasa aja. Saya kira Maximnya jadi turis juga di film ini, tapi ternyata dia warga lokal yang nggak kelihatan warga lokal. Padahal yang jadi keluarganya udah pas banget, wajahnya khas orang lokal, cakep-cakep yang eksotik gitu. Apalagi yang jadi ibunya cantik dan anggun banget. Entah kenapa Maxim yang mendapatkan peran menjadi Gede. Padahal kayaknya ada beberapa aktor Indonesia lain yang lebih pas, tapi ya udahlah ya. Nah, yang menonjol sih keindahan latar belakang daerahnya ya, sama adat pernikahan yang ditampilkan, indah banget. Nah, kesimpulannya film ini biasa aja, sebuah romcom yang sesuai sama rumusnya, nggak ada yang spesial. Sekian teman-teman video kali ini. Kalau kalian punya request film bisa tulis di komen ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.